Bagi kalian yang belum menonton part 334, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto dan Naruto terpojok karena melawan dua Biju dan Shinki yang menggunakan kekuatan Sukaku. Momoshiki memberi saran agar Naruto memakai mode Baryon dan menahan dua Biju. Dengan begitu Boruto bisa fokus melawan Shinki untuk merebut Sukaku darinya. Sedangkan dua monster Jubi itu masih mengamuk, mengancam menghancurkan segala yang ada di hadapannya. Uzumaki Naruto, Hokage ke-7, berdiri tegap di garis depan, bersiap untuk menghadapi makhluk-makhluk raksasa itu dengan kekuatan penuhnya. Dengan mata yang dipenuhi tekad, dia telah memasuki mode Baryon, memberikan aura yang memukau dan menakutkan. Setiap serangan Naruto menghantam monster Jubi dengan presisi dan kekuatan yang luar biasa, mengendalikan medan tempur dengan keahliannya yang luar biasa. Namun, di balik setiap serangan itu, Boruto berpikir tentang harga yang harus dibayar. Cakra ayah perlahan akan terkuras habis. Aku harus benar-benar menggunakan kesempatan ini selagi ayah bisa melawan dua Biju itu. Sedangkan di sisi lain, Shinki terpesona oleh kekuatan besar yang bisa dia peroleh dari Sukaku, salah satu Biju yang paling ditakuti. Dengan ambisinya yang membara, Shinki berencana menggunakan kekuatan Sukaku untuk mencapai tujuannya sendiri. Boruto, yang mengetahui rencana jahat Shinki, merasa harus menghentikannya. Boruto merasa bertanggung jawab untuk menghentikan Shinki sebelum kekacauan semakin meluas. Dengan keberanian yang membara, Boruto berusaha keras merebut kembali Sukaku dari Shinki. Namun, Shinki yang kini dikuasai oleh ambisi gelapnya, tidak segan-segan melawan Boruto dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Pertarungan antara Boruto dan Shinki pun tak terhindarkan. Keduanya terlibat dalam duel sengit, menghasilkan efek kerusakan yang dahsyat bagi lingkungan sekitar. Pasir besi beterbangan, bangunan runtuh, dan tanah bergetar akibat bentrokan kekuatan mereka. Boruto mengeluarkan pedangnya yang dialiri elemen petir. Namun Shinki mempunyai pertahanan yang kuat, di mana pasir besinya selalu menahan serangan Boruto yang begitu cepat. Boruto harus berpikir cepat untuk menghindari kehancuran lebih lanjut dan mencari cara untuk mengalahkan Shinki. Di tengah kekacauan itu, Momoshiki muncul dalam pikiran Boruto, memberikan saran penting. Boruto, kau harus menyegel Shinki secepatnya sebelum semuanya terlambat, kata Momoshiki dengan nada mendesak. Boruto menyadari bahwa dia harus mencari cara untuk menghentikan Shinki sebelum ayahnya selesai dengan mode Baryonnya. Setelah mempertimbangkan berbagai rencana, Boruto akhirnya menemukan cara untuk yang tepat untuk menyegel Shinki. Namun semua tidak semudah yang Boruto pikirkan. Perlahan Shinki sudah menggabungkan kekuatan Sukaku dengan dirinya. Sebagai pengguna teknik pasir seperti Shinki yang asli, Shinki mendapatkan peningkatan signifikan dalam kemampuan mengendalikan pasir. Dengan kekuatan Sukaku, yang merupakan Biju dengan elemen pasir, Shinki dapat mengendalikan pasir dengan lebih efisien. Bahkan dia bisa menggunakan dua pasir yang berbeda. Kekuatan ini memungkinkan Shinki untuk menciptakan serangan yang lebih kompleks, seperti membuat dinding pasir yang sangat kuat untuk pertahanan atau menyerang musuh dengan proyektil pasir yang tajam. Kemudian kita ke tempat Sasuke. Dia menjelajahi berbagai tempat untuk mengumpulkan apa yang harus dia lakukan. Dia bertemu dengan Shikamaru dan Kakashi yang telah menunggu kedatangannya. Kakashi berkata, "Sasuke, kita sudah menunggumu. Bagaimana jika kau ke Konoha terlebih dahulu? Ini mungkin akan sangat membantu Naruto, karena dia merubah strategi dan ikut bersama Boruto dan Kawaki." Sasuke yang mendengar terkejut berkata, "Sialan, dia benar-benar belum berubah." Sasuke menjelaskan rencana untuk kembali ke Konoha, menggunakan segel Hiraishin yang ditinggalkan oleh Boruto. Tapi memang belum sepenuhnya selesai dan hanya bisa membawa sedikit orang. Tapi dengan segel ini, aku bisa langsung pergi ke Konoha tanpa harus menggunakan Rinneganku. Shikamaru mengangguk. Itu ide yang bagus. Tapi, apakah kamu yakin bisa mengendalikan segel itu? Kita tidak bisa mengambil risiko apapun. Kakashi tersenyum berkata, "Sasuke, kamu selalu bisa diandalkan. Jika ada yang bisa melakukannya, itu adalah kamu."
Setelah membahas rencana itu, datanglah Kashin Koji mendekati mereka. Kemudian dia menjelaskan situasi di Konoha. Kashin Koji berkata, "Sasuke, kau harus waspada, karena di sana ada 3 Jubi dan Shinju mirip anak Gaara yaitu Shinki yang sudah bertarung dengan mereka." Sasuke pun mengatakan, "Baiklah, itu menandakan bahwa aku harus cepat bergerak. Kalau begitu aku akan pergi sekarang." Sebelum pergi, Shikamaru dan Kakashi memberikan semangat kepada Sasuke. "Hati-hati Sasuke, kita semua akan menyusulmu di sana nanti," kata Shikamaru. Kakashi menambahkan, "Ingat, kau bukan hanya shinobi yang kuat, tetapi kau juga teman kami." Sasuke ternyata pergi seorang diri tanpa ditemani Sarada atau Mitsuki. Dia mengaktifkan segel Hiraishin no Jutsu dan menghilang dalam sekejap menuju Konoha. Kashin Koji lalu segera menghubungi Boruto melalui kata kecilnya. "Boruto, aku punya kabar. Kau tidak usah menjawabnya dan fokus ke musuh saja. Sebentar lagi Sasuke akan tiba di Konoha. Tapi hanya Sasuke saja, karena segel Hiraishinmu belum cukup untuk membawa semua pasukan. Jadi Sasuke yang akan tiba terlebih dahulu seorang diri." Setelah itu Shikamaru berkata, "Apakah Sasuke dan Naruto bisa menghadapi 2 monster Jubi sekaligus guru Kakashi?" ujar Shikamaru sambil memandang peta strategi di meja. Kashin Koji yang berdiri di sudut ruangan menambahkan, "Sasuke memiliki kemampuan luar biasa, tetapi menghadapi 2 Jubi sekaligus adalah hal yang sangat berbahaya." Kakashi yang duduk dengan tenang mendengarkan, akhirnya angkat bicara. "Sasuke memiliki Rinnegan, dan dengan itu, dia bisa menggunakan teknik seperti Ameno Tejikara untuk memindahkan dirinya atau objek dengan cepat. Jika dia bisa memanfaatkan kecepatan ini, dia mungkin bisa menghindari serangan kedua Jubi." Dan tidak disangka Sarada tanpa sengaja mendengar suara Kakashi, Shikamaru, dan Kashin Koji yang sedang berbicara. Dengan rasa ingin tahu, dia mendekat dan bersembunyi di balik dinding. "Sasuke telah pergi ke Konoha sendirian untuk melawan 2 monster Jubi," kata Shikamaru dengan nada serius. Setelah mendengar percakapan itu, Sarada merasa cemas dan marah langsung masuk ke ruangan itu. "Kenapa ayahku pergi sendirian? Dia seharusnya tidak mengambil risiko seperti itu." Sarada berkata dalam hatinya. Dia tahu bahwa melawan 2 monster Jubi sekaligus adalah tugas yang sangat berbahaya. Sarada tidak bisa tinggal diam. "Aku harus menghentikannya." Dia bertekad untuk menyusul ayahnya. Sarada segera berlari kembali dan menuju ke tempat tanda segel Hiraishin untuk menyusul ayahnya. Namun di sini Kakashi berkata, "Sarada, mau kemana kau?" Kashin Koji mengatakan, "Itu sudah pasti. Dia akan menyusul Sasuke." Sarada berkata dalam hatinya sambil berlari, "Aku harus pergi sekarang sebelum terlambat." Dalam perjalanannya, Sarada bertemu dengan Mitsuki yang sedang berlatih. "Sarada, kenapa kau terlihat terburu-buru?" tanya Mitsuki. Sarada menjelaskan situasinya dengan cepat. "Ayahku pergi sendirian ke Konoha untuk melawan monster Jubi. Aku harus menyusulnya." Mitsuki tersenyum. "Aku akan ikut. Kita bisa ke sana bersama." Kita pun beralih ke pertarungan Naruto. Saat itu pertarungan semakin sengit. Naruto merasakan tubuhnya semakin berat. Namun, keberanian dan tanggung jawabnya sebagai Hokage membuatnya terus maju. Dengan setiap tetes cakra yang tersisa, dia berusaha menahan kedua Jubi itu agar Boruto bisa fokus melawan Shinju Shinki. Monster Jubi terlihat semakin terdesak, tetapi tidak bisa dianggap remeh. Walaupun Jubi ini tampaknya tidak seperti Jubi pada umumnya. Naruto berkata, "Aku merasakan bahwa Jubi ini adalah Jubi versi kecil, tapi mereka terus menyerang dengan ganas, memaksaku untuk lebih mengerahkan kekuatan ini." Di tengah pertempuran yang membara, Naruto menyadari bahwa dia hampir kehabisan cakra. Namun, menyerah bukanlah pilihan. Dia memutuskan untuk mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dalam satu serangan terakhir, berharap bisa memberi waktu lama kepada Boruto. Naruto melompat ke udara, memusatkan energi terakhirnya dalam bentuk tinju yang mengeluarkan cakra berbentuk kepala Kurama. Kedua Jubi itu menggunakan semua ekornya untuk menyerang Naruto. Tapi ekor yang mendekati Naruto secara perlahan hancur begitu saja karena efek panas yang dihasilkan mode Baryon Naruto. Naruto pun langsung meninju dari jarak jauh. Namun, pada saat yang sama, dari bayang-bayang muncul Hidari, musuh yang licik dan kuat. Hidari menyerang Naruto dengan kecepatan dan kekuatan yang tidak terduga.
Serangan itu menghantam Naruto dengan telak, membuatnya terhempas ke tanah dengan keras. Boruto melihat ayahnya terkapar dan terluka parah. Naruto terbaring di tanah, tubuhnya terasa nyeri dan lemah. Dalam kesadarannya yang mulai memudar, hanya terdengar suara napasnya yang terengah-engah. Walaupun begitu, tinju Naruto berhasil mengenai kedua Jubi itu, membuat Jubi itu terjatuh bahkan tidak bisa meregenerasi lukanya dengan cepat. Sementara itu dari kejauhan, Boruto bergegas menuju lokasi Naruto, namun dia dihadang oleh Shinju Shinki. Melihat ayahnya dalam kondisi kritis, Hidari menggunakan tangannya dan menusuk tubuh Naruto dan mengangkatnya. Hidar berkata, "Otsutsuki Boruto, aku tahu walaupun dia tertusuk dia akan meregenerasi lukanya. Namun jika aku hilangkan kepalanya itu akan berbeda. Jika kau tidak segera menyelamatkannya, maka kepala ayahmu akan segera hilang." Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan.